grateful. Oh yeah, able. Oh yeah, I'm stable. Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. Yeah. Coba kena, pasti kena. Gak apa-apa. Jadi itu malah itu lebih kerasa, cuma nggak dapat tadi kanannya ke sini. Enggak, itu nanti sininya diambil yang tengahnya. Tapi dia bagus loh, dia kebetulan banget loh. Kurang kenceng enggak? Oke, tadi ada yang salah Mas Adi. Tadi ada yang salah. Ketika Mas Adi nendang aku jatuh ke sini Mas, bukan ke belakang. Nah, itu tadi enggak. Nah, itu kan. Narator perlu perhatiin. Berarti kalau tadi aku gini, set, ketendang, gas, jangan ke belakang sini, tapi ke sini aturan. Oke? Becek. Pakai ulang lagi ya. Bang, ceritain dong proyek filmnya sekarang. Iya, jadi proyek yang sekarang dibuat ini adalah proyek dari kemauan sendiri yang bermula dari ide pembuatan film kolosal yang saya pikir awalnya dari video klip. Jadi awalnya aku pengen bikin video klip Sotia dengan konsep Jawa. Lalu tiba-tiba ada beberapa teman yang pengen bantuin bikin video klip itu. 10 orang kurang. Terus berapa orang? 10 orang awalnya. Awalnya 10 orang, lalu ada masalah sedikit, akhirnya beberapa orang keluar, kita masukin ke Facebook, tahu-tahu yang respon 400. Wow, 400 ya Respon Bang? 400 orang. Terus yang dijaring berapa orang? Hanya 100. Oh. Termasuk 300 diapain? 300 kita diemin aja, nggak dijawab. Tapi pelan-pelan aku inboxin orang-orang tertentu yang punya kriteria bagus, diajakin ke grup casting. Jadi nanti kalau ada yang keluar kita masukin gitu sebagai gantinya. Kalau boleh itu castingnya itu dilihat dari segi apanya Bang? Karena kita ini maaf ya sama BMI ya maksudnya, jadi ketemu juga susah. Jadi aku cuma suruh kirim foto aja. Oh. Setelah aku suruh kirim foto, lalu kemudian mereka kamu jadi ini, dan beberapa dari mereka pas gitu. Nggak di casting secara acting apa segala macam gitu? Aku rasa nggak punya hak untuk casting karena aku yakin mereka basicnya bukan artis. Ya tapi kan setidaknya Abang punya gambaran gitu loh, ini wajah ini cocoknya begini gitu loh. Gambarannya dari foto aja cukup. Oke. Jadi dari visual foto, aku tanya peran kamu ini, kamu oke? Ya aku oke. Jadi kalau misalnya aku nggak oke ya tuker lagi di rolling gitu. Saya pengen tripod begini. Ambil aja gratis. Lanjut Bang. Iya, jadi dari keinginan sendiri itu timbul kesadaran teman-teman yang mereka sebenarnya dari awal tidak punya komunitas film ya. Kalau kita nemuin kayak komunitas fotografer banyak Banget. kalau nemuin komunitas YouTuber banyak, Banget. tapi kalau komunitas filmmaker, videomaker nggak ada. Nah, aku pengen jadi pelopor buat mereka, dimana nanti teman-teman yang pengen belajar video, aku bisa mengajarkan bikin video yang bagus seperti apa. Aku pengen ngasih berbagi ilmu seperti apa. Cuman kan ya gitu, dengan cara seperti ini kita jaring orang-orang yang punya jiwa yang sama gitu loh. Terus udah mulai syuting nggak Bang? Ini udah session pertama ya, session pertama dihadiri sama 44 orang pemain 44 orang pemain aja, dan minggu sekarang ada 25 orang pemain aja. Jadi total udah 70 orang untuk pemain aja. Kita. Dari sutradara, terus skenario semuanya itu Abang yang terus. Untuk nulis skenario, aku menceritakan kepada penulis. Untuk penulisan skenario, aku menceritakan seperti gini misalnya. Aku ceritakan ke Khalif mencerna semua ceritanya, lalu ditulis. Nah, aku ceritakan ke
orang dua menceritakannya, dia nulisin yang di part 2-nya. Aku menceritakan kayak ini, dia nulisin. Jadi dia menulis, tapi aku menceritakan. Jadi mereka itu menulis bagian-bagiannya gitu. Bagian-bagiannya. Enggak ditulis secara skrip lengkap gitu. Enggak. Oke. Bagian-bagian. Aku pikir skripnya jadi dibukukan seperti Enggak. berarti ini spontanitas kali ya. bisa Spontanitas, dibilang ya. karena tadinya cuma 10 orang. Wah. Terus tiba-tiba jadi banyak kan. Jadi secara tidak langsung mau nggak mau karena jadi banyak akhirnya dibikin dadakan. Orang-orangnya yang cuma tadinya 10 orang kita tambahin tuh yang peran ini gitu. Terus ide ceritanya dari abang sendiri. Iya. Wah. Dari cerita Bisa ya. dibilang kan selama ini mungkin short movie itu banyak banget ya bang. Iya. Tapi ini nggak bisa dibilang short movie dong. Enggak, karena nanti ini sebutnya full film ya, 2,5 jam. Wah. Tapi kita bagi jadi 5 part. Kenapa? Karena mohon maaf sekali lagi, pemainnya kan BMI, mereka punya libur yang terbatas. Ya. Jadi syutingnya itu seminggu sekali. Film asli aja yang setiap hari ketemu, mungkin syuting bisa 3 tahun, 2 tahun, Ya. setahun lah paling cepet. Kalau aku kan BMI gimana sih? Jadinya Menyesuaikan aja. menyesuaikan kali ya. gitu. Walaupun aku tidak berekspektasi orangnya akan hebat acting, tapi setidaknya aku sudah berusaha membuat film yang ini loh dari kita untuk kita gitu. Terus mungkin misalnya aku ada di scene 1 misalnya, Ya. tapi hari ini aku nggak libur, Ya. nanti bisa dioper ke. Oh enggak, aku bilang begini sama kawan-kawan dari 2 bulan sebelumnya. Nanti syuting untuk adegan kerajaan tanggal 11 sama tanggal 25, tolong diinfokan ke majikannya. Apabila tidak bisa banget, maka kita akan cari scene pengganti. Jadi misalnya pas hari apa, adegan apa, atau mungkin di switch pemainnya. Makanya Disesuaikan. dengan jadwal libur. Iya gitu. Jadi fleksibel banget. Tapi kembali lagi ada namanya kembali lagi ya kan, mereka bukan artis juga. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba seenaknya aja, nggak mau datang. Ada Itu tuh. Ada. banyak. Dari yang total dari 80 orang, udah 30 orang keluar begitu. Nggak pamit itu. Nggak pamit, bahkan Tapi- kostum nggak dibayar, Wah, duit kita nyangkut. bang. Ngomong-ngomong ada yang mensponsori nggak? Loh, sabar. Sabar. Jadi gini, di belakang kaos kita tuh ada yang mensponsori. Aku bersyukur di belakang kita ada yang mensponsori. Tapi sponsornya gini, kayak UT sponsor. Ya. Tapi cuma minuman. Aku sponsor minuman ya. Alhamdulillah, Bang. 2 kardus, iya. Aku sponsor nih berapa? 100, iya. Jadi itu sebenarnya aku sponsor itu untuk menunjukkan bahwa aku tidak mau ini film aku kuasain. Iya. Ini film itu milik kita. Milik Jadi bersama. kalau memang mau bergabung, apapun itu bentuknya, uang, jasa, kayak perias-perias, banyak kan gitu. Itu Aku gratis semua tuh press. iya gitu, silakan ayo. Bahkan aku kasih kaos, aku kasih makan nantinya gitu. Tapi ya semuanya kembali lagi kan kembali ke mereka. Sponsor namanya disebut, akhirnya ditulis di kaos, ditulis di ininya nanti. Terus selama ini udah mulai syuting season 1 kan? Belum. Belum. Jadi ini masih latihan, masih reading naskah. Ini kemarin reading naskah season pertama, ini reading naskah season kedua. Nah, minggu besok ini 27 season pemotretan, di mana ada seluruh pemain, seluruh kru datang. Total Ini ada totalnya sekitar berapa? 87. Total 87 orang datang, mereka sudah berkostum Jawa. Nanti silakan Kalib datang, nanti Siap-siap. bisa datang ke sana juga. Ada Di pesan mana tuh, Bang? di Saikung. Saya Saikung di luas, bro. iya nanti di Sebelah mana? nanti di belakang saya share ini lokasi. Oke. Jadi di sana itu nanti akan ada 2 komunitas besar ya, fotografer dari Atop sama dari ABR. Kita foto konsep, tujuannya untuk foto trailer. Oke, terus syuting pertamanya apa? Syuting pertamanya di bulan Oktober, tanggal 11, tanggal 18, 25 gitu. Kalau boleh diceritakan ini sinopsisnya apa? Ini tentang sebenarnya kebijaksanaan, maksudnya tentang seseorang yang dia nggak kepengen lagi haus kekuasaan, tetapi karena ngelihat laki-laki kan lemahnya sama perempuan ya, akhirnya nunduk dan akhirnya terjebak kekuasaan juga gitu, dan akhirnya dia sadar bahwa dia sudah meninggalkan istrinya. Sebenarnya kembali ke diri aku sendiri. Aku kadang suka tergoda sama perempuan cantik gitu kan. Sabar, Kak. Tapi Ini ketika diingatkan lagi bahwa kalau nanti dia sudah pergi akan menyesal aku kan. berarti- Gitu. Ini kayak berarti ngingetin ini- aku sendiri sebenarnya. Ini bisa dibilang refleksi jiwa abang. Iya, ada si jiwa. Awalnya gini, Sabar. kayak kalau gini Kalif, aku kalau ngeliat perempuan gitu cantik, ya ampun. Kok kayak rasanya kayak gimana ya, kayak
senang gitu kayak gimana. Tapi Ya, di sisi wawancara. di sisi lain kalau sampai dia pergi, ya aku sendirian sama siapa. Nah, film itu seperti itu, yang si pemeran utamanya itu dia jatuh cinta sama Putri Ratu, lalu kemudian dia sadar bahwa dia telah meninggal istrinya pergi ke hutan jauh, dia sadar bahwa dia sudah jadi sesuatu yang berbeda, dan disadarkan sama gurunya, akhirnya dia mencari istrinya. Tapi saat istrinya kembali, istrinya tuh kayak depresi. Itu dia Depresi karena kelakuanmu gitu. ya depresi dari seorang istri wali kota tiba-tiba jadi rakyat biasa. Disuruh nunduk sama putrinya kan, dia kayak, oh aku dulu seorang istri yang dibanggakan, kok sekarang aku jadi rakyat biasa, bahkan disuruh nunduk sama suamiku sendiri di depan selingkuhannya, di depan istrinya yang baru gitu. Jadi sakit hati banget itu. Itu momen yang paling sedihnya di situ. Bahkan aku masih ingat banget ketika aku menceritakan naskah itu, aku nangis loh. Pasti nangis karena ngebayang gimana sakitnya si istrinya itu gitu. Nah, jadi dari kisah yang abang ceritakan ini setidaknya abang memetik hikmah bahwa Ya. seharusnya nggak Boleh seperti itu begitu. Karena kalau aku seperti itu nanti aku kehilangan dia juga, anakku yang aku sayangin gitu kan. Nah, ini dia nih anak kesayangan nih. Hartanya yang terbesar ini di sini. Jadi bagi teman-teman di sana yang mengharapkan si abang ini, udah deh, nggak ada celah deh. Nggak ada yang mau, nggak ada. Banyak banget. Kagak ada. Di Hongkong ini cowok biarpun jelek jadi ganteng loh. Nggak Bang. ada. Aku nggak percaya, aku nggak ada. Masa sih? Nggak GR aku mah, nggak ada. Siapa yang mau gendut begini, jelek, Ih, giginya bolong habis ditambal tadi pagi, udah tua, lagi gosok gigi karela, tiba-tiba gigi jatuh. Langsung nambal di situ di Victoria, nambal dong. Iya. Itunya, ini off the record apa di Nggak apa-apa, wis, udah aman, tua, rambut aman. Ya, rambut ini ada. kuning nih. Si bapakmu nih, Ubanan, Oh, iya, karek papa. kali. Papa. Ubanan. Sampai dibilang, "Pah, tua banget kamu." Pak. Iya, aku kuningnya rambut lah. Ini kuning bukan bergaya, biar uban ketutupan. Iya. Tua juga. Jadi kalau bisa dibilang ini film kolosal, kira-kira mengambil setting nggak ada latar belakang sejarah yang sejarah gitulah ya. Aku nggak berani. Nggak berani. Siapa aku mewakili sejarah siapa gitu. Karena takutnya aku gagal mewakili itu, aku jadi malah jelek sendiri nantinya. Jadi ini 100% fiksi. Ya. Nggak ada histori, nggak ada sejarah apa-apa. Memang amannya gitu sih. Iya. Soalnya kan ada nanti kesalahan yang kita perbuat nanti. Aku ada mikirnya gini. pihak-pihak yang ini. Aku mikirnya gini, Kak Alif, ini adalah film pertama BMI. Ya. Aku jangan sampai melangkah di jalur yang tidak aman. Ya. Karena kalau aku melangkah jadi tidak aman, yang ada jadi malah film bukannya bagus, jadi malah celaan. Iya sih. Iya, kalau ini kan jalurnya aman banget nih. Ya ini suka-suka gue gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak mewakili sejarah manapun. Iya, sejarah nggak manapun. mewakili latar Iya. belakang manapun. Iya. Cuma karya originalmu, tapi berbentuk kolosal gitu ya. Iya, berbentuk film kolosal. Iya. Terus ada kendala nggak untuk Banyak. pembuatan ini? Kendalanya tuh ya, aku ditolak sama pemain itu hampir 30 lebih. Hmm. Timku mungkin 40. Hmm. Rini ditolak Prias itu mungkin dah puluhan juga. Soalnya kan Kita siapa gitu, nggak dikenal. Akhirnya banyak ditolak-tolakin. mereka Terus- itu menolaknya apa karena nggak dibayar atau gimana bang? Ya macam-macam, banyak yang nggak dibayar, ada yang bilang, "Bapak ini siapa? Sangkanya mau nipu," ya kan Tapi gitu. mungkin kalau diiming bayaran mungkin Oh enggak. Enggak ya? Kalau diiming-imingin bayaran, maaf nih, aku mau ngirimin iming bayaran, itu siapa ke situ? Artis juga bukan. Kecuali kalau udah tahu itu artis, ya kan, aku mungkin bayarnya ceritanya lain gitu. Kan bukan artis kali. Tapi kan kalau ada uang kan bisa jadi. Iya, kalau seandainya dia bisa menjamin dia bisa acting. Kalau tidak menjamin bisa acting,